Simulasi dan komunikasi digital membuat daftar isi otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riswadi. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu masih aplikasi pengolah kata. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Kemarin kita sudah membuat kurikulum vitae. Kita sekarang akan membuat daftar isi otomatis. Kita masuk ke Microsoft Word. Untuk lembar kerja baru, ini sheet yang kemarin kita buat. Untuk lembar kerja baru kita bisa tekan Ctrl sama N, otomatis lembar kerja baru. Kita atur dulu layoutnya seperti biasa. Dan setup, marginnya kita tentukan. Topnya kalau untuk paparan itu biasanya 3 cm, untuk flat biasanya 4 cm karena sekalian diambil buat jilid ya. Bottom 3, baik 3. Selanjutnya paper size kita menggunakan apa? Biasa kita gunakan yang biasa 4 kalau sudah oke. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis itu, untuk membuat daftar isi ada beberapa cara. Kita bisa gunakan yang tabulasi, kita bisa juga gunakan yang style secara otomatis. Kita akan mencoba dulu yang menggunakan tabulasi yang pakai tabs. Kalau yang mau pakai tabs, kita bisa atur dulu paragraf, klik paragraf, tabs. Kita akan membuat titik-titik sampai mana, kita lihat dulu lah. Saya mau sampai 13, jadi tab stop posisinya 13. Pilih yang ada titik-titiknya yang nomor 2 ini. Kalau sudah oke, ini baru jadi 1. Kita buat lagi paragraf, karena untuk daftar isi biasanya ada level 1, level 2, level 3, makin menjorok ke dalam. Kita tabulasi lagi. Selanjutnya untuk kalimat kedua gamma jorok, kita stop posisi 1, non tanpa titik-titik. Kalau sudah oke, jadi kita sudah buat tandanya ada ini ya, tandanya sudah ada batas ini. Kita coba daftar isi. Kalau judul biasanya huruf kapital. Kalau sudah terlanjur membuat ketikan tidak kapital, nggak perlu dihapus ya. Daftar isi. Kita daftar isi di tengah. Kita taruh di Ctrl E untuk membuat dia ada di tengah. Ini daftar isi ya. Untuk membuat di kapital bisa tekan Shift F3. Jadi kalau sudah terlanjur mengklik daftar isi tanpa pakai kapital, kalau kita mau berubah kapital, blok saja lalu tekan Shift F3. Kita kembalikan lagi. Untuk selanjutnya kita kembalikan lagi ke pinggir. Umumnya ada kata pengantar. Selanjutnya kita tekan tabs, otomatis titik-titiknya udah sampai sana. Terus namanya bab 1, tab lagi. Di bab 1 biasanya ada latar belakang, bisa menjorok ke dalam. Tab latar belakang. Terus bisa saja rumusan masalah tabs. Ini tadi nggak tabs ya. Terus batasan masalah. Kita tekan tabs, maunya bab 2 ya. Ini kalau umumnya mau kapital tadi ya, di blok Shift F3. Ini sama, kalau mau kapital Shift F3 bisa tekan tabs. Jadi titik-titiknya lurus. Kalau pakai titik-titik manual, ada kemungkinan nanti walaupun di monitor kelihatannya lurus, bisa saja nanti tidak rata. Ini cara pertama. Ada lagi cara satunya lagi, ini lebih otomatis lagi.
nanti halamannya akan muncul otomatis, jadi kita bisa gunakan cara satunya lagi. Kita bikin layoutnya dulu. Saya buka kerja baru CTRL-N atau file new, ya terserah mau pakai yang mana. Kalau mau pakai file new boleh, kalau mau pakai CTRL-N boleh. Saya biasa pakai CTRL-N karena lebih cepat. Oke, kita atur lagi layout, back setup. Papernya udah 4, top 3 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. Kalau sudah oke, jangan lupa untuk mengaturnya ya, karena kalau diatur belakangan nanti bisa berantakan. Jenis hurufnya, jenis fontnya kita pakai Times New Roman, bisa 12. Nah, sekarang kita bikin stylenya dulu. Langkah pertama, kita klik di menu style, di menu home, cari style, klik di style, terus kita klik new style. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita akan membuat judulnya, kita kasih nama bab dulu. Terus jenis hurufnya oke, Times New Roman. Kalau judul biasanya ukuran fontnya 14, kita kasih 14. Kalau judul biasanya di tengah, kita klik rata tengah. Oke, ini baru jadi satu. Jadi babnya yang ada di sini. Kita bikin lagi new style, sub bab. Kita kasih judul sub bab. Style paragrafnya kita kasih link and paragraph karakter biar 1.1-nya nanti bisa muncul. Terus kalau sudah subbab biasanya rata kiri. Jenis fontnya biasanya sudah 12 ya. Kalau sudah oke. Kalau umpamanya ada subbab lagi juga bisa bikin lagi. New style lagi subbab. Kita bisa masukkan lagi kalau ada subbab lagi ya. Oke. Nah, kita bikin layoutnya dulu. Oke, kalau kita mau bikin karya ilmiah, biasanya ada daftar kata pengantar, daftar isi, terus bab 1, bab 2, kita bikin layoutnya dulu. Kita taruh dulu. Dia otomatis langsung ke tengah karena tadi sudah di tengah. Umpamanya pertama kata pengantar, di kata pengantar ada daftar isi, di daftar bab 1. Di bab 1 nanti ada latar belakang bisa ke subbab 1.1 latar belakang, terus ada rumusan masalah, terus ada batasan masalah. Selanjutnya kalau mau bab berikutnya kita klik di bab lagi, bab 2. Kemudian bab 2 ada landasan teori, basic 2.1, landasan teori. Pokoknya sub-subnya lagi ada 2.1.2 teori multimedia, umpamanya 2.1.2, ini salahnya 1. Pokoknya teori animasi. Oke, ini adalah kita bikin layoutnya dulu. Nanti di bawah kata pengantar ya kita isi kata pengantar apa, daftar isi kita isi pakai ini. Bab juga sama, latar belakang nanti kita isi. Oke, taruh kursor di bawah daftar isi. Sekarang novel multimedia tidak selesai. Kita taruh kursor di bawah daftar isi. Jangan lupa klik di normal. Kalau sudah, kita klik preference, pilih table of content, terus pilih custom table of content, pilih option. Babnya kita kasih level 1. Selanjutnya subnya kita kasih level 2, subnya kita kasih level 3. Kalau sudah oke, sudah jadi otomatis ini level 1 di pinggir, level 2 makin menjauh ke dalam level 3.
otomatis dia ada di halaman berapa. Ini kenapa satu semua? Karena posisinya masih di halaman 1. Jadi nanti asumsinya di bawah kata pengantar kan ada kalimatnya yang untuk mengisinya jangan lupa taruh di normal dulu. Ini bisa diisi dengan mengucap bismillah ya, dengan mengucap alhamdulillah, mengucap alhamdulillah, terus bla bla bla. Otomatis asumsinya ada isinya, karena ada isinya otomatis mendorong makin turun ya. Ini anggap saja ada isinya, ada ketikannya, ada kalimatnya, jadi dia akan pilih halaman. Oke, kita rubah dulu, kita isi numbernya, isi number sama pakai bottom saja. Untuk mengisi halaman kita bisa pilih ini, bottom berarti di bawah, kalau top halamannya di atas, saya pilih bottom. Ada di tengah, saya pilih di tengah. Nah, ini ada halaman 1 ya, kata pengantar di halaman 1 ya. Selanjutnya untuk buat ini juga sama, turun ya, karena kan untuk buat daftar isi dan bab nggak boleh dalam satu halaman. Terus untuk latar belakang juga asumsinya ada isinya ya, ada isinya, karena ada isinya otomatis turun. Batasan masalah juga sama, asumsinya ada isinya, jadi turun, sama turun ke bawah, beda halaman. Anggap saja ada di halaman berapa, nanti dia tahu perbedaannya. Nah, ini buat berikutnya sama, turun beda halaman. Anggap saja asumsinya ini ada isinya ya, jadi nanti teman-teman bisa diisi dulu. Kita pilih layoutnya, nanti kita bisa isi ini. Kita lihat daftar isi, ini masih di 1 semua karena belum kita update. Kalau kita mau merubah dia sesuai ada di halaman berapa, kita klik reference, update table. Oke, dia sedang menyesuaikan posisi halamannya ada di halaman berapa. Kita coba cek. Nah, daftar isi ada di halaman 2, daftar isi ada di halaman 2, kata pengantar ada di halaman 1, kata pengantar ada di halaman 1. Selanjutnya bab 1 di halaman 3, bab 1 ada di halaman 3. Oke, sudah jadi. Terus di laporan makalah seperti itu atau karya ilmiah, biasanya untuk kata pengantar dan daftar isi tidak menggunakan 1-2 tapi menggunakan i. Terus bagaimana cara merubahnya? Kita bisa taruh kursor di bawah sini, di perbatasan antara kata daftar isi dan bab. Terus kita klik di layout, pilih break, klik next page. Nah, ini untuk memotong fungsinya. Jadi fungsinya biar tidak nyambung antara halaman 2 dan halaman 3. Karena kalau kita rubah di halaman 1 jadi i, sebelum di break nanti semuanya berubah jadi i1, i2, i3 dan seterusnya. Jadi kita rubah dulu ini jadi i, page number, format page number, rubah jadi i. Oke, lalu jadi i1, ini i2, dan di halaman berikutnya 3, tidak i3 karena sudah dipotong. Terus harusnya kan dari 3 kan dari 1, kita rubah lagi, klik di yang 3 ini, page number, format page number, start at-nya 1. Oke, kalau sudah, kita coba lihat. Ini karena belum update, kita update dulu. Reference, update table. Oke, dia sudah berubah, dia jadi i, dan berikutnya jadi 1, 2 dan seterusnya. Oke, demikianlah cara membuat daftar isi otomatis. Silahkan teman-teman mencoba untuk membuat daftar isi laporan. Buatlah karya ilmiah sederhana yang ada daftar isinya, nanti buatlah menggunakan format seperti ini untuk mencoba menggunakan daftar isi secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.